Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mengamat-amati bacaan dalam kalender liturgi, bacaan Injil selalu dimulai dengan dalam amanat perpisahan. Jadi Yesus meninggalkan warisan itu bukan hanya ekaristi, perjamuan kudus seperti ini, tapi juga petuah-petuah, warisan-warisan sabda yang disampaikan, dan itu berbicara mengenai identitas Tuhan Yesus. Gambaran Yesus itu seperti apa? Beberapa waktu yang lalu kita mendengar sabda, "Akulah gembala yang baik." Masih ingat ya? Gembala yang baik. Kemudian akulah pintu bagi domba-domba. Kemudian yang terakhir itu adalah akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kemarin ada masih ingat, aku akan memberikan damai sejahtera. Dan hari ini kita mendengar akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Usahanya ada di sini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak.
Jadi ada sebuah kesadaran yang mau diingatkan oleh para murid bahwa murid itu ranting. Kamu itu ranting, bukan pengusaha. Kamu itu ranting, jangan. Ya. Jangan merasa diri sebagai pokok. Jangan beranggapan seperti pohon. Ya. Kalau nggak ada gue, nggak rame. Ya, bukan seperti itu. Ini adalah gambaran diri Tuhan Yesus, di mana mau mengungkapkan kesatuan Yesus yang bersatu dengan Bapa. Nah, identifikasi diri Yesus itu memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman. Hidup beriman itu mau tidak mau harus berelasi intim dengan Yesus. Kalau itu yang terjadi, ada buah-buah kehidupan. Ada orang pelayanan, tetapi selalu saja WA-nya, Romo aku sedih. Bingung saya. Aku sedih. Lalu selama ini pelayanannya buahnya ada di mana? Itu berarti ada yang keliru. Saya katakan, you keliru. Pelayanan harusnya sukacita, betul. Tetapi kok buahnya kesedihan? Pasti ada yang belum beres menurut saya. Kalau seperti itu, maka Yesus mengatakan, bila mana belum bisa berbuah, ia harus bersedia dirawat, dipotong, dibersihkan. Maka pertanyaannya itu adalah, siapa kita dipotong? Siapa kita dibersihkan? Itulah yang menghambat, ya. Apapun mungkin kita berelasi dengan Tuhan katanya, ya, bisa tiap hari, ya. Tapi omongannya masih pedas kepada orang lain. Kalau seperti ini, sesungguhnya relasinya ada yang keliru dengan Tuhan, ya, dengan Tuhan. Mungkin dia beranggapan akulah pokok dan Tuhan adalah ranting. Terbalik-balik. Hambatan-hambatan diri ini seringkali kita harus siap untuk dipotong, untuk dirubah. Suatu kali misalnya saja ada orang yang baru pulang dari Taiwan, ya, dia studi bahasa Mandarin kurang lebih 1 tahun, tetapi dia pulang ke Indonesia. Karena ini orang muda, saya tantang dia. Ya, kenapa juga balik ke Taiwan? Balik ke Taiwan. Orang tua mampu, kenapa nggak balik? Ya. Kemudian dia mengatakan, tidak om, saya takut. Nah, ini adalah hambatan, ketakutan. Dan ketakutan itu terus-menerus dia bawa, ya, sehingga pada akhirnya dia mengambil sebuah keputusan, aku tidak lanjut lagi ke Taiwan. Padahal anaknya pintar, sayang sekali. Entah ketakutan seperti apa, saya tidak menggalinya. Tapi itulah hambatan, sehingga buah-buah kehidupan yang harusnya melimpah itu tidak jadi. Karena apa? Karena dia membiarkan ketakutannya terus-menerus ada di dalam dia. Sama seperti juga tadi saya cerita, katanya pelayanan, tetapi kok selalu saja WA-nya, Romo aku sedih. Santa Teresa Avila, ya,
dalam bukunya itu menulis, ya, dia membayangkan jiwa kita itu seperti taman, ya, taman. Kemudian taman itu kan taman bunga, ya. Taman itu butuh air, butuh air. Jiwa ini perlu diusahakan supaya air itu mengalir di dalam taman itu. Caranya bagaimana? Cari air. Minta aneh, minta doa Tuhan, tolong hujan. Nggak selamanya hujan turun tiap hari. Kalau tiap hari kan jadinya banjir, mati juga tuh tanaman. Maka Santa Teresa Avila mengatakan, dia harus cari air. Di mana nggak tahu, cari air, temukan cari. Di sini nggak ada, di sana nggak ada. Sampai akhirnya dia menemukan air itu jauh. Maka apa yang dilakukan, karena air, tamannya itu butuh air, maka dia ke tempat sumber air, ambil ember, kemudian dia angkut, kemudian dia siram taman supaya tetap berbunga. Sampai suatu saat dia menemukan lagi sumber air yang lebih dekat. Kan lumayan ya, jalan kaki. Sampai suatu saat dia mohon hujan dan hujan turun. Jadi dia nggak perlu mengusahakan lagi kan? Udah hujan turun. Ada seorang suster, saya pernah marahin dia. Ini hujan tapi dia nyiram. Gimana nih suster? Ini buang-buang air aja gitu. Sampai akhirnya dia, suster kenapa? Hujan kok nyiram gitu ya? Karena waktu itu paroki yang harus membayar segala biaya susteran, sampai susternya, oh kamu menegur karena paroki yang membayar, bukan begitu. Cara pikir ya, saya pikir cara pikirnya, hujan kok nyiram gitu ya? Kecuali kalau ada pimpinan, suster harus nyiram gitu ya. Santa Teresa Avila itu mengatakan hambatan terbesar ya, itu adalah kemalasan. Orang malas cari sumber air supaya taman itu tetap berbunga. Atau punya ideologi, ini kan seringkali kan orang berdoa aja pasang target gitu. Tuhan, kalau satu novena nggak terkabulkan, saya stop dulu. Itu namanya ideologi. Dan itu yang menghambat taman ini, jiwa ini berbunga. Ada buah-buah kehidupan itu. Atau yang berikut, orang nggak mau capek, nggak mau lelah. Istilahnya itu nggak mau berkorban. Itulah hambatan-hambatan ya, di mana akhirnya kita tidak berbuah hidup kita. Meskipun kita berdoa, entah salto pakai apa lain, jungkir balik doanya, ya seperti itu juga tidak ada buah, tidak ada buahnya. Maka hambatan-hambatan inilah yang harus dipotong, yang harus dibersihkan. Kalau enggak, seperti orang yang WA saya, pelayanan kok sepi, harusnya sukacita. Jawabannya apa dia? Itu artinya apa? Ada yang belum beres di dalam hidupnya. Ada yang belum beres. Mungkin rasa bersalahnya, mungkin yang terus-menerus, itu yang harus dipotong. Supaya apa? Supaya relasi kita, maka dikatakan pokok anggur yang benar. Relasi kita itu benar.
Ya, saya mau cerita. Saya berapa menit? Ada orang yang datang pada saya, dia katanya mau bertobat judi online. Ini sekarang anak muda udah terjerat dengan judi online. Kemarin saya nangani anak muda, nggak bisa sampai dia masuk rehabilitasi. Nah ini ada anak muda, anaknya mau bertobat. Kemudian saya mengatakan, oke, you mau bertobat. Saya berpikir ini sampai berapa lama? Itu kan yang namanya judi itu seperti narkoba. Ada trigger tertentu dan dia tidak tahan. Maka saya tanya, triggernya apa? Triggernya kalau nanti tugas sudah selesai, pekerjaan sudah rampung, kemudian mau ngapain nih? Kemudian akhirnya dia buka HP, main judi online. Oke, kalau kamu tahu triggernya seperti itu, kamu harus sadar, mau nggak? Ya. Kalau you mau bimbingan dengan saya, silakan menyalin. Menyalin apa? Menyalin Alkitab. Pada mulanya ada bisa nggak? Berani nggak? Kemudian dia mengatakan, oke, kalau you selesai, ya, saya percaya firman Tuhan itu sungguh bekerja dan hidupmu itu akan berubah. Kamu akan tinggalkan yang namanya keinginan untuk berjudi. Ya kira-kira itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan mengenai gambaran Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur dan kamu ranting rantingnya. Contoh kecil aja ya, Di sini dulu waktu saya di Kelapa Gading itu menarik, ada orang yang dia memilih misa itu misa tertentu sore hari, dia selalu memilih sore hari. Siapapun pasturnya, pokoknya jam setengah lima sore. Dan saya ingat betul kan kalau saya bisa di San Mare atau di Alam Sutra dulu, saya itu kadang-kadang seringkali saya memperhatikan yang bisa pagi, yang juga bisa setiap kali dapat tugas jam 6, jam setengah 9. Biasanya orangnya itu saja, dan itu baik sebetulnya. Itu melatih diri, ya. Dia sedang mencari sumber air. Duduknya juga tetap, nggak kemana-mana. Duduknya di situ-situ aja. Asalkan jangan tempatnya sudah didudukin. Biasanya tempat buah itu tidak berbuah lagi. Itu latihan sebetulnya, latihan mencari air supaya jiwa yang adalah taman bunga menurut Santa Teresa Avila itu tetap mekar. Maka mari kita mohon rahmat agar kita berani. Seringkali kita tidak siap untuk dipotong, untuk dibersihkan, ya. Maka kita mohon rahmat itu supaya hidup kita berkelimpahan. Mari kita berdiri.